Sebelumnya terima kasih untuk moderator atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Hima Akfar Jember yang telah mengundang JMKI untuk hadir dalam acara ini. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Yes, Kak. Baik. Mungkin untuk panitia bisa tolong dibantu share screen untuk materinya. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina selaku koordinator wilayah dari JMKI Jawa Timur. Saya mahasiswa S1 dari Farmasi UMM seperti itu. Di sini saya akan mengenalkan apa itu JMKI kepada teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Jadi, JMKI ini adalah singkatan dari Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Nah, apa sih JMKI itu? Apa bedanya dengan IOMS dan juga BEM? Bisa di next. Nah, jadi kalau IOMS itu adalah organisasi yang profesi. Jadi dia itu memperjuangkan eksistensi profesi masing-masing calon tenaga kesehatan seperti IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, jika BEM itu organisasi yang lingkupnya di fakultas dan maupun universitas. Dan BEM ini mewadahi seluruh aktivitas berorganisasi mahasiswa sesuai tingkatan lingkungannya. Sedangkan JMKI merupakan organisasi gabungan mahasiswa kesehatan yang ingin mewujudkan pencapaian derajat kehidupan kesehatan bagi rakyat Indonesia yang paripurna dan menyeluruh. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa JMKI itu organisasinya adalah lintas jurusan. Jadi nggak hanya farmasi saja atau keperawatan saja seperti itu, tapi kita ada kolaborasi antar jurusan kesehatan seperti farmasi, keperawatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, berikut ini adalah visi dan misi dari JMKI. Visi kami yaitu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia seoptimal mungkin secara adil dan merata. Dengan misinya, yang pertama yakni membangun komitmen bersama antar mahasiswa kesehatan tanpa melihat kepentingan profesi dan institusi. Dan yang kedua, yakni memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia seoptimal mungkin secara adil dan merata. Jadi memang di JMKI ini ego dari masing-masing profesi itu diturunkan ya, karena fokus kita adalah kolaborasi antar jurusan kesehatan, seperti itu. Bisa di next. Nah, lalu siapa saja yang berperan? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di JMKI ini adalah kolaborasi antar mahasiswa kesehatan. Di sini ini adalah lambang dari 5 jurusan kesehatan yang menjadi pendiri dari JMKI. Jadi di sini ada perawat, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, farmasi, dan juga kedokteran. Nah, dari 5 jurusan kesehatan tersebut, seiring berjalannya waktu, JMKI ini semakin berkembang, dan ini adalah jurusan-jurusan kesehatan yang tergabung di JMKI. Jadi ada keperawatan, ada ilmu gizi, ada kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, kebidanan, analisis kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, psikologi klinis, dan juga fisioterapi. Nah, berikut ini adalah perangkat dari JMKI nasional. Hal ini diatur dalam anggaran dasar kami, yaitu di KMKI 10 bab 5, keanggotaan pasal 13. Jadi yang pertama yaitu ada Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia atau disingkat KMKI. Kemudian ada Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia Luar Biasa atau KMKI Luar Biasa. Kemudian ada Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia atau pra-KMKI. Kemudian ada Rapat Kerja Nasional yang disingkat Rakernas. Kemudian ada Badan Pengawas Nasional atau BPN. Kemudian ada Sekretaris Jenderal, disingkat Sekjen, yaitu Ketua dari JMKI Nasional. Kemudian ada Musyawarah Wilayah yang disingkat Muswil. Ada Musyawarah Wilayah Luar Biasa. Ada Rapat Kerja Wilayah yang disingkat Rakerwil.
Kemudian ada Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia Wilayah yang disingkat JMKI Wilayah. Seperti yang ada di Jatim, yaitu JMKI Wilayah Jatim. Kemudian ada juga di Jateng dan juga di Jogja. Kemudian ada koordinator wilayah, yaitu saya yang disingkat Korwil. Kemudian ada Badan Pengawas Wilayah yang disingkat BPW. Dari awal mula terbentuknya JMKI ini terdiri dari 11 wilayah. Ada Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian selatan, Jakarta, Priangan, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun untuk saat ini, wilayah yang berpartisipasi secara aktif yaitu antara lain di Priangan, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, berikut ini adalah sejarah JMKI. Jadi JMKI itu terbentuk pada tanggal 20 April tahun 2000. Nah, pada saat itu, hal yang melatar belakangi terbentuknya JMKI adalah, jadi pada saat era reformasi, isu-isu tentang kesehatan itu agak sedikit terkesampingkan gitu. Jadi pada saat itu, ketua-ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Indonesia di tahun 1999 mengadakan pertemuan untuk menjalin sebuah ikatan agar mereka bisa sama-sama menuntaskan masalah terkait isu-isu kesehatan seperti itu. Nah, dari pertemuan di tahun 1999 itu, pada akhirnya di tahun 2000, pertemuan tersebut ditindaklanjuti dan diadakan Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia yang pertama di UI waktu itu, hingga resmi berdiri JMKI pada 20 April tahun 2000. Berikut ini adalah legalitas dari JMKI. Jadi kita udah diakui ya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini pada 1 Mei 2009. Nah, di tahun 2001 itu hingga tahun 2007, istilah untuk ketua JMKI nasional itu disebut dengan Presidium Nasional. Nah, di sini Presidium Nasional itu terdiri dari wakil dari masing-masing jurusan. Jadi bisa kita lihat di sini ada Kak Dodi Novrial dari FK Undip, kemudian ada Kak Ahmad Junaidi dari FKM UI, ada Kak Ahmad Junaidi dari Farmasi Unpad, kemudian ada Kak Gumawan dari FKG UNER dan FIK UNER. Sampai tahun 2007 itu sistemnya masih seperti itu. Jadi dari setiap jurusan itu ada satu orang yang menjadi perwakilan untuk menjadi ketua di nasional, di mana dari beberapa orang tersebut akan ditunjuk satu orang untuk menjadi koordinator presidium nasional. Kemudian mulai tahun 2007 hingga sekarang sistemnya mulai berubah, jadi hanya satu orang yang menjadi ketua JMKI nasional seperti itu. Jadi disebutnya adalah sekretaris jenderal. Di sini bisa kita lihat ada Kak Nelly dari Farmasi UNER, ada Kak Nisa dari FKG Unpad, ada Kak Dian dari Keperawatan Unpad, ada Kak Ahmad Hidayat dari Universitas Setiabudi, ada Kak Epi dari FKM UNED, ada Kak Yulia Dewi Murti dari Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian bisa di next. Nah, sekarang Sekretaris Jenderal yang sedang menjabat pada saat ini yaitu Kak Ahmad Teofani dari FKM UNED untuk periode 2019 hingga 2021. Nah, berikut ini adalah struktur koordinasi dari JMKI. Jadi, di pusat itu disebut dengan JMKI nasional. Kemudian, JMKI nasional membawahi beberapa wilayah, seperti JMKI wilayah Jatim, JMKI wilayah Jateng, JMKI wilayah Jogja, dan lain sebagainya. Kemudian, dari masing-masing wilayah itu membawahi komisariat, BEM, HIMA, atau LEM. Seperti JMKI wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan Hima Akfar Jember, kemudian ada juga JMKI Komisariat UMM, kemudian juga bekerja sama dengan BEM di UNED, jurusan kesehatan di UNED, dan lain sebagainya.
Bisa kita lihat ini adalah lambang dari JMKI. Jadi warna hijau itu melambangkan kesehatan, warna biru di sini melambangkan persaudaraan, warna merah putih melambangkan Indonesia. Dan 5 rantai yang saling terkait ini melambangkan 5 profesi kesehatan pendiri JMKI, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah Lencana Nasional JMKI yang digunakan oleh pengurus JMKI. Jadi di sini terdiri dari 5 kelopak, di mana menunjukkan elemen-elemen JMKI dan tetap bersatu padu untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Ini adalah bendera JMKI, yaitu menggunakan lambang organisasi kami. Nah, ini adalah Mars JMKI. Mars ini pertama kali dinyanyikan di LKMM 3, yaitu di Semarang, kemudian diaransemen ulang agar lebih memperkenalkan Mars JMKI kepada seluruh kader JMKI. Mohon maaf, ini lagunya diputar kah? Kayaknya nggak apa-apa Mbak, langsung di next aja. Oh ya. Nah, ini untuk struktur kepengurusan dari JMKI nasional. Sebenarnya tidak jauh beda dengan JMKI wilayah ya. Kami juga strukturnya sama seperti ini. Jadi ada sekretaris jenderal selaku ketua JMKI nasional yang dibantu oleh wakil sekretaris jenderal. Nah, di mana sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal ini berkoordinasi dengan Badan Pengawas Nasional. Jadi Badan Pengawas Nasional ini bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan juga memberi saran atas kerja dari pengurus JMKI seperti itu. Kemudian ada Dirjen Keuangan atau yang biasa kita kenal bendahara yang bertanggung jawab terkait keuangan JMKI. Kemudian ada Dirjen Administrasi atau yang kita kenal sebagai sekretaris yang bertanggung jawab atas administrasi dan JMKI. Kemudian ada Dirjen Advokasi. Dirjen Advokasi di sini bertugas untuk selalu up to date terkait isu-isu kesehatan seperti itu. Kemudian ada Dirjen Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi. Di sini bertugas untuk mengadakan open recruitment, mengadakan latihan kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian ada Dirjen Medinfo yang bertugas untuk mengelola sosial media dari JMKI. Kemudian ada Dirjen Kemitraan sebagai dana usaha bagi JMKI. Kemudian ada Dirjen Luar Negeri yang bertanggung jawab mengatur kerjasama antara JMKI dengan organisasi-organisasi yang bergerak selaras dengan JMKI. Kemudian ada badan khusus, di sini ada 4, yaitu Global Health, IPECP, Disaster Management, dan juga Community Empowerment. Nah, untuk badan khusus Global Health, di sini lebih membahas kesehatan secara global. Jadi, membahas tentang SDG, membahas isu-isu yang itu tuh lingkupnya adalah dunia, jadi sudah tidak terbatas di Indonesia lagi. Kemudian ada badan khusus IPECP atau Interprofessional Education and Collaborative Practice. Di sini badan khusus ini bertanggung jawab untuk menunjukkan kepada teman-teman betapa pentingnya kolaborasi antar profesi kesehatan. Kemudian ada badan khusus Disaster Management yang bertugas untuk up to date mengenai bencana yang sedang terjadi, penggalangan donasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada badan khusus Community Empowerment yang mana bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Jadilah seorang pencetak sejarah. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan JMKI. Ini adalah pelantikan sekjen dan wakil sekjen pada periode 2019-2021. Kemudian dari kiri ke kanan, di kiri itu On Hisen, itu adalah program kerja dari Badan Khusus Global Health JMKI Nasional, yaitu membahas terkait isu-isu kesehatan secara global. Kemudian ada kelas inovatif, itu juga merupakan program kerja dari Badan Khusus Global Health JMKI Nasional. Kemudian ada kajian mengenai apa sih interprofessional education itu.
Dan ini merupakan program kerja dari Badan Khusus IPECP JMKI Nasional. Nah, ini adalah Musyawarah Wilayah JMKI Jatim periode 2019 periode 2020. Waktu itu saya dilantik pada saat musyawarah wilayah yang ini. Jadi next. Kemudian ini adalah koordinasi JMKI Jatim dengan BEM-BEM di Surabaya. Jadi karena memang JMKI masih belum terlalu dikenal di Surabaya, jadi kita pada kenalan, dan ini pada itu pertemuan dengan BEM-BEM di Surabaya untuk mengenalkan JMKI dan menyambung silaturahmi dengan mereka. Kemudian ada Road to LK1 JMKI Jatim. Kemudian ini adalah rapat kerja wilayah JMKI Jatim. Ini adalah webinar bidang Kastrat JMKI Jatim, yaitu pada saat itu membahas mengenai kesehatan mental. Kemudian ada open donasi oleh Badan Khusus Disaster Management. Kemudian ada latihan kepemimpinan 1 JMKI Jatim. Ini adalah live IG Badan Khusus Global Health. Bisa juga dicek di Instagram kami, di teman-teman yang belum lihat mungkin. Kemudian ini adalah konsolidasi dengan JMKI Komisariat UMM. Kemarin ini ada live IG dari Badan Khusus Disaster Management mengenai pembahasan tanggap siaga gempa bumi. Selanjutnya, ya ini ada podcast dari JMKI Jatim yang membahas tentang peringatan hari-hari kesehatan dunia dan lain sebagainya. Jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah. Pelaut tangguh tak terbentuk dari ombak yang tenang. Salam sehat, salam JMKI. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sabrina atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada Kak Sabrina, dipersilakan untuk live Zoom. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman Himakfar atas undangannya. Saya izin live ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ketua Hima. Pada Ketua Hima dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sudah kenal saya? Masih kenal saya? Lupa, Kak. Lupa, Kak. Kak Risma. Kenapa, Kak Risma? Oke. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang HIMA. Ada yang tahu HIMA itu singkatan dari apa? Ada yang tahu, teman-teman? Himpunan Mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Ya. Kok lemes? Kok lemes semua?
Belum makan siang, Kak. Oh, belum makan siang. Ya, ada yang tahu himpunan mahasiswa itu apa sih? Ada yang Iya, betul. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi HIMA. Jadi, HIMA itu adalah himpunan mahasiswa. Di sini HIMA itu adalah organisasi dari suatu kampus atau instansi perguruan tinggi yang membantu, yang tugasnya itu adalah membantu teman-teman semua untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi HIMA ini adalah jembatan antara mahasiswa dengan dosen. Gitu. Dan HIMA ini juga sebagai wadah penampung penyalur aspirasi mahasiswa. Maksudnya gimana sih, Kak, wadah penampung penyalur aspirasi? Jadi misalnya gini, Kak, saya nggak suka nih sistem daring di Akademi Farmasi, soalnya banyak tugas, terus saya nggak bisa main, saya nggak bisa kemana-mana, ngerjain tugas, terus malah belum laporan. Gitu. Nah, itu kalian dirundingkan dulu ya. Kalian bilang masukan ke HIMA gitu, Kak, saya tuh nggak suka gini-gini, jadi kalian curhatnya ke HIMA gitu, jangan langsung ke dosen atau jangan dibuat status ya, diupdate diupload di Instagram gitu, jangan ya, karena nanti akan mencemari nama baik Akfar gitu. Jadi manfaatkanlah organisasi yang ada di kampus kalian gitu. Nah, terus apa untungnya sih, Kak, kita ikut HIMA? Ya, mungkin teman-teman di sini yang berminat ingin meneruskan, ingin menggantikan posisi saya, silahkan bergabung dengan HIMA apabila nanti HIMA open recruitment ya. Untungnya masuk HIMA ini apa sih? Pasti setiap orang yang ikut HIMA itu berbeda ya, keuntungan untuk diri mereka sendiri. Tapi yang lebih umum, keuntungan yang didapat itu kita bisa dekat dengan dosen, karena sering komunikasi dengan dosen, dosen juga sering menghubungi kita itu untuk butuh bantuan atau lain sebagainya. Itu selalu lewat HIMA terlebih dahulu. Itu. Lalu untuk memudahkan kita bersosialisasi. Gitu. Lalu juga banyak pengalaman. Kenapa? Karena HIMA itu tidak hanya mengadakan acara di dalam kampus saja ya. Jadi kita itu juga ada acara di luar kampus, misalnya seperti acara sosial, itu acara kemanusiaan gitu. Kita membantu sesama gitu. Lalu yang terakhir itu kita juga punya banyak relasi gitu. Di HIMA, jika kalian masuk HIMA, maka teman-teman kalian itu juga banyak, bukan hanya di satu angkatan kalian saja, tapi juga kalian bisa mengenal kakak tingkat kalian bisa akrab dengan kakak tingkat, adik tingkat misalnya, terus juga kalian bisa mengenal adik maba lebih dulu daripada teman-teman kalian yang lain, gitu seperti PPS sekarang ini. Terus Kak, kalau misalnya aku punya bakat nih, Kak, aku punya bakat karate. Aku dulu juara nasional karate. Apakah bakatku ini akan aku pendam di saat aku kuliah di Akfar? Loh, tidak. Tentu jangan dipendam ya. Karena kalian nanti bilang ke HIMA, Kak, saya punya bakat nih, tapi di HIMA ini nggak ada ekskul atau ekstrakurikuler ini karate. Lalu gimana Kak solusinya? Nah, nanti aspirasi kalian itu atau masukan dari kalian itu akan ditampung oleh HIMA dan nanti akan dirapatkan gitu. Lalu arahnya kemana lagi Kak? Arahnya nanti kita akan merapatkan dengan Budian. Tuh. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi HIMA di Akfar ya. Jadi HIMA di Akfar ini dipimpin oleh satu pimpinan yang disebut Ketua HIMA. Lalu dalam menjalankan tugasnya, Ketua HIMA dibantu oleh Wakil Ketua HIMA.
Jadi tugas wakil ketua hima adalah menggantikan ketua hima apabila ketua hima sedang berhalangan gitu. Semisal acara PPS, saya sedang berhalangan, tidak dapat mengikuti dan tidak dapat menyampaikan materi di sini, maka tugas wakil saya adalah menggantikan saya. Gitu. Terus selain wakil ketua hima, saya juga dibantu oleh sekretaris. Tugas sekretaris itu apa sih, Kak? Jadi tugas sekretaris hima itu bagian pencatatan ya, bagian nulis-nulis, terus nanti juga menyimpan berkas-berkas penting yang akan dibutuhkan oleh ketua hima gitu, dan juga menulis laporan pertanggungjawaban di akhir periode atau jabatan gitu. Selain sekretaris, saya juga dibantu oleh bendahara. Bendahara itu tugasnya untuk mengatur keuangan di hima gitu. Nah, selain itu, saya juga minta tolong kepada anggota saya untuk saya beri tanggung jawab memegang divisi. Jadi di hima itu ada beberapa divisi yang nanti tugas dan fungsinya akan dijelaskan oleh masing-masing CO divisi. Gitu. CO itu apa sih, Kak? CO itu ketua di suatu divisi. Tugasnya CO adalah bertanggung jawab penuh atas divisi yang sedang dijalankan. Gitu. Tentang perkembangan divisinya, gitu. Tentang kemajuan divisinya gitu. Nah, acara PPS ini juga termasuk acara dari divisi. Divisi apa, Kak? Nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak CO. Nah, sekarang silahkan kakak-kakak CO untuk menjelaskan di divisinya itu tugasnya ngapain sih? Gitu. Silahkan, monggo kakak-kakak CO. Baik, terima kasih Risma. Perkenalkan, nama saya Ikvina dari CO Humas. Saya sebagai CO Humas. Jadi yang nggak tahu apa itu Humas. Humas itu hubungan masyarakat, adalah praktik pengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Nah, di Humas ini saya nggak kerja sendirian, ada anggotanya. Anggotanya itu ada 4 orang. 3. Ya, tiga orang. Itu ada Kak Vira, Kak Dela, sama Kak Firmin. Terus prokernya ini di Humas dibagi menjadi 3, yaitu tahunan, bulanan, dan harian. Kalau tahunan itu contohnya kayak PPS sama Disnatalis. Sedangkan kalau bulanan itu kayak kita collab sama divisi lain, misalnya sama Litbang, bikin program kuis namanya Isu Rancu. Terus kalau harian itu kayak ngeposting ucapan hari-hari nasional atau ucapan pengumuman hari-hari ya di IG Hima, dan juga mengelola sosmed Hima, misalnya IG Hima, akun email, YouTube, dan lain-lain. Tapi itu aku nggak kerja sendirian, tentu saja lah. Nah, kenapa aku memilih Humas? Kenapa nggak divisi yang lain gitu? Karena aku tuh suka berhubungan dengan banyak orang. Dan aku orangnya kayak mudah akrab, terus penuh semangat, terus berusaha untuk ceria guys, tetap tegar. Aku pikir aku bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam diriku dengan menyalurkan di Humas. Contohnya, aku jago ngedit, terus aku bergabung di Humas. Banyak yang bilang
humas itu kerjaannya banyak banget Kak, gitu. That's no problem ya guys. Lagian juga ya, kita itu bekerja sama dan membagi pekerjaan kita dengan baik. Aku yakin semuanya itu nggak terasa berat lagi kan. Terus nantinya di dunia kerja, kita juga bakal ketemu sama banyak orang dan kerjaan yang numpuk dan menggunung. Kalau kita udah terbiasa, kita bakalan lebih tenang dan enjoy dalam bekerja. Selain itu, di humas kita bisa kenal banyak orang, jadi kita tuh punya banyak banget koneksi. Mungkin segitu dulu yang dapat aku sampaikan. Selanjutnya bisa disampaikan sama Kak Vira. Silakan. Oke, terima kasih Kak Evina. Jadi aku tambahin ya, di divisi humas ini kita juga bisa melatih skill public speaking juga. Kenapa sih kemampuan public speaking itu perlu? Karena nanti di perkuliahan ataupun di dunia kerja akan menuntut kita untuk harus bisa public speaking. Misal nih, di perkuliahan nanti kalian introvert atau nggak ada temen, nggak ada relasi, pasti sulit juga kan untuk dapat informasi. Entah itu informasi tentang pergantian kelas atau informasi beasiswa. Kalau kalian nggak ada relasi, nggak punya temen atau nggak punya orang yang bisa diajak ngobrol karena terlalu susah buat ngomong, itu juga susah juga kan buat dapat informasinya. Karena itu, di sini di divisi humas, kalian bisa melatih aspek tersebut dengan didukung proker-proker yang ada. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Kak Dela. Oh, aku ya ini ya? Maaf, nggak kedengaran. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Siang, Kak. Malam, Kak. Aku mau nambahin aja nih ya. Sama kayak Kak Ivina tadi sih, dari aku itu kan banyak orang yang bilang itu, Mas kerjanya banyak, nanti jadi budak prokernya banyak banget gitu kan. Aku males deh di Umas, ntar gimana ya, banyak banget prokernya, aku nggak bisa gitu-gitu kan ya kan. Tapi itu nggak masalah guys, karena kita itu divisi kan ya, satu tim, jadi kita nggak akan kerja sendirian kok. Jadi kayak kita bagi-bagi tugas karena kita itu satu tim kan. Jadi ya seberapa berat kerjaan kita kalau kita bekerja sama dan bisa membagi kerjaan dengan baik, aku yakin sih semuanya nggak akan terasa berat kan. Terus hal ini juga bisa sebagai ajang pembelajaran dan latihan buat kita semua untuk membiasakan diri bekerja dalam tim gitu kan. Di dunia kerja nanti kita nggak mungkin lah ya kerja sendiri, pasti juga ada namanya kerja tim. Nah, misal nih ya sewaktu-waktu kerjaan kita menggunung numpuk, terus kita nggak ada pengalaman apapun gitu ya, jadi kita kayak panik gitu. Nah, di humas ini kita karena kerjaannya lumayan sih, tapi karena kita udah terbiasa, udah masuk humas, kita bakalan lebih tenang, enjoy dalam bekerja kalau udah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang banyak ya kan. Contohnya nih ya,
dari Humas kan megang banyak sosmed nih. Nah, sama Kak Ivina sebagai selaku CO ini kita membagi-bagi tugas seperti misalnya nih, IG Hima itu yang megang aku, email Hima yang megang Kak Ivina. Terus juga ada proker seperti yang dibilang Kak Ivina tadi, posting ucapan memperingati Hari Nasional tuh ya. Itu yang edit Kak Ivina. Terus yang nyari gambar biasanya aku atau Vira. Yang upload aku atau Firmin. Yang mencari caption biasanya Firmin. Nah, jadi itu terbagi adil, rata, nggak berat sama sekali. Karena apa? Karena kerja tim. Nah, jadi kalau kalian masuk Humas, bisa melatih skill kerja tim kalian gitu. Mungkin segitu sih dari aku. Mungkin Kak Firmin mau nambahin nih biar mereka tertarik buat ikut Hima di Humas juga. Oke, di sini saya akan nambahkan dari Kak Dela. Keunggulan lain jika masuk divisi Humas itu kita bisa belajar manajemen waktu. Kenapa saya bilang bisa manajemen waktu dengan baik? Karena di divisi Humas itu kita memiliki proker yang setiap hari-hari besar di Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Hima, kita bertugas untuk membuat poster atau caption yang nantinya itu akan di-up di akun sosial oleh Hima. Yang mana kita harus melakukan proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu agar apa yang kita kerjakan berjalan dengan lancar dan mencapai target dalam waktu yang telah ditentukan itu. Manajemen waktu itu juga sangat penting untuk kesuksesan mahasiswa mencapai sarjana atau diplomanya itu. Kenapa? Karena jika mahasiswa pandai mengatur waktu, maka akan membantu mereka menjalani perkuliahan dan kegiatan organisasi tersebut. Kenapa mahasiswa harus ikut organisasi? Karena pada dunia kerja itu nanti bukan hanya kita harus pandai dalam akademik, tapi kita juga harus pandai dalam kegiatan non-akademik yang agar bisa menunjang pekerjaan kita di dunia pekerjaan. Tapi bukan berarti semuanya akan berjalan dengan berat. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Kak Dela tadi, kita di sini bekerja secara tim, dapat membagi tugas pada setiap anggota divisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Ikvina lagi. Terima kasih. Jadi intinya gitu ya, Rek. Meskipun Humas itu banyak banget kerjaan, tapi banyak juga manfaat yang didapat dari sini, Humas. So, apalagi, ayo segera daftarkan diri kalian di Humas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh divisi lain. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Putri Farihanisya selaku koordinator di Divisi Litbang. Nah, jadi di sini tugasnya saya untuk menjelaskan Divisi Litbang ya. Jadi Divisi Litbang itu atau penelitian dan pengembangan adalah divisi yang diarahkan untuk mewadahi dan memfasilitasi kegiatan penalaran, penelitian, pengembangan, dan bertanggung jawab atas kegiatan keilmiahan. Nah, Divisi Litbang ini terdiri dari saya, Lola Putri Farihanisya ini selaku CO, ada Dinda Chania dari semester 5, Nadia Arira, sama Hafira dari semester 3. Itu yang 3 itu sebagai anggota ya. Dikarenakan saat ini tuh sedang dalam kondisi pandemi, jadi program kerja dari Divisi Litbang itu adalah pertama itu ada PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, ini tuh PKM ini tuh adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Nah, PKM ini itu diadakan 1 tahun sekali pada bulan Oktober November itu.
Nah, dan mahasiswa itu wajib mengikuti kegiatan ini. Dan selanjutnya ada proker isu rancu yang tadi udah disinggung sama Kak Ikvina ya. Jadi isu rancu ini atau dikenal kuis seru pikiran terpacu yang diadakan sebulan 2 kali melalui Instagram Story Hima Akfar Jember. Program kerja ini yang sudah saya katakan tadi ya merupakan kolaborasi antara divisi Litbang dengan divisi Humas yang tujuannya untuk mengukur dan menambah ilmu pengetahuan mahasiswa Akfar Jember melalui kuis yang diberikan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari divisi Litbang. Selanjutnya saya serahkan ke divisi yang lain. Salam kenal ya. Halo, Assalamualaikum. Saya Ajeng Puspitasari, perwakilan dari Divisi Jasmani. Di sini saya menjelaskan divisi jasmani itu apa sih? Divisi jasmani itu salah satu divisi di yang membidangi kegiatan olahraga dan seni yang berhubungan di divisi jasmani bakat mahasiswa lewat maaf tadi keluar sendiri. Oke. Untuk saat ini program ekstrak yang ada di apa halo, apa suara saya jelas? Jelas, Kak. Udah jelas. Sudah jelas dari tadi macet. Keluar masuk soalnya. Untuk acara rutin dari divisi kami itu acara 17 Agustus, Hari Kesehatan Nasional, dan kami juga akan menambah ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh mahasiswa dengan saran dan masukan dari mahasiswa. Jadi, kalau teman-teman berminat, silakan gabung bersama kami di divisi Jasmani pada saat open recruitment HIMA nanti. Sekian dari saya. Bisa lanjut ke divisi lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Kak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak divisi rohani itu apa? Keagamaan. Ya, betul. Baik, saya akan jelaskan ya. Divisi rohani atau kerohanian yaitu merupakan divisi yang membidangi rohani maupun sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan mahasiswa. Tujuan dari divisi rohani yaitu untuk membentuk pribadi yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki budi pekerti dengan prinsip kebersamaan dalam rangka menciptakan rasa kekeluargaan. Kerohanian juga bisa disebut kesejahteraan mahasiswa atau kesma. Namun, secara fungsional, kerohanian dengan kesma itu memiliki persamaan. Divisi kerohanian di HIMA dipimpin oleh seorang CO yang di mana tahun ini HIMA percayakan kepada saya. CO rohani sama dengan divisi lainnya, yaitu bantu oleh beberapa anggota yang di mana bisa kalian ketahui dengan melihat IG HIMA. Dalam kegiatan divisi ini bertanggung jawab dan berkoordinasi secara langsung kepada Ketua HIMA. Adapun acara rutinan yang kami lakukan yaitu seperti bakti sosial di bulan Ramadan, seperti bulan Ramadan kemarin, telah kami isi dengan acara pembagian sembako untuk yatim piatu. Selain baksos, kami biasanya juga mengadakan kurban saat Idul Adha. Namun karena dalam masa pandemi dan keadaan yang tidak memungkinkan seperti ini, untuk itu kami tidak mengadakan terlebih dahulu. Banyak lagi tugas yang dimiliki oleh divisi rohani. Dan untuk teman-teman yang ingin gabung di divisi rohani, kami persilakan sekaligus mencari pahala. Terima kasih. Mungkin ada tambahan untuk kakak-kakak divisi rohani anggota. Mungkin cukup sekian dari divisi rohani, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lanjut ke divisi yang terakhir ya, yaitu adalah divisi Danus. Pertama, perkenalkan nama saya Cindy Nami Frisanda dari semester 5. Di sini saya sebagai CO atau koordinator dari divisi Danus. Dan saya di sini mempunyai 2 anggota, yaitu Sabrina dari semester 5 dan Marcella dari semester 3. Jadi saya langsung aja menjelaskan mengenai divisi Danus. Divisi Danus itu apa sih kepanjangan dari
dana dan usaha. Nah, divisi Danus itu sendiri merupakan divisi yang tugasnya melakukan pencarian dana melalui kegiatan wirausaha. Nah, tujuan dari divisi ini yaitu melalui dana yang diperoleh dapat digunakan untuk menopang kebutuhan operasional atau kegiatan yang diadakan oleh Hima Akfar dan meningkatkan kemampuan dalam bidang wirausaha. Dan proker dari divisi Danus ini, nah berhubung sekarang dilakukan secara daring, jadi prokernya itu lebih sedikit ya. Kalau lagi online gini, prokernya itu ada 2. Yang pertama itu melaksanakan promote, dan yang kedua itu menjual alat praktikum kepada mahasiswa. Biasanya itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, yaitu sewaktu PPS atau penerimaan mahasiswa baru. Kalau proker yang biasanya dilakukan kalau offline itu yang pertama ada menjual, biasanya itu Danus jual seperti nasi bungkus atau masker atau handspoon, itu dilakukan setiap hari, dan juga menjual makanan atau minuman saat ada kegiatan Hima. Biasanya seperti kalau kegiatan Disnatalis, nah seperti itu Hima biasanya menjual makanan atau minuman. Nah, selanjutnya itu menjual alat praktikum, sama dilakukan setiap tahun. Sepertinya sudah selesai. Jadi bagi kalian yang suka berwirausaha, mungkin bisa banget gabung di divisi Danus. Aku tunggu kalian untuk mendaftarkan diri dan bergabung menjadi bagian dari divisi Danus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Hima. Terima kasih. Terima kasih untuk para CO yang telah menjelaskan proker-prokernya. Adik-adik, teman-teman di sini ada yang berminat gabung dengan Hima. Ayo tunjukkan suara kalian. Kemana ini teman-teman? Lemes semua. Untuk yang minat nanti bisa gabung ke Hima melalui jika Hima mengadakan open recruitment. Itu ya. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penugasan PPS mengenai pengumuman 2 tugas video individu. Diinfokan bagi seluruh mahasiswa baru regular A untuk yang belum mengupload 2 tugas video individu, yaitu video perkenalan diri dan video tentang pendapat pribadi mengenai tantangan yang dirasakan selama daring
dan solusi dalam menghadapi perkuliahan secara daring. Harap segera mengupload. Jangan lupa untuk mengetek IG Hima, Akfar, dan kambingnya masing-masing. Batas waktu pengumpulan sampai pukul 13.45. Kira-kira ada yang masih belum mengupload videonya? Atau sudah semua? Saya belum, Kak.